Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a shifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي من شاء بالمعاشر الحكمية وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالة العبودية. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال أيضا في السورة الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Yayasan Semen Padang, segenap karyawan dan karyawati Yayasan Semen Padang, dan tak lupa kita muliakan setinggi-tingginya imam-imam besar Masjid Asy-Syifa SPH yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu yang mulia, kembali kita aturkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlahir dari lubuk hati kita yang sangat dalam, di atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita istiqomah tetap dalam mensyukuri nikmat Allah itu hingga akhir kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan untaian kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Manusia yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini, manusia yang mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada kita semua nantinya. Amin. Manusia yang mendapatkan mandat dari Allah untuk membuka pintu surga pertama kalinya. Semoga di belakang beliau adalah kita-kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kabar kini Bapak Ustaz, sehat Ustaz, Ibu sehat Ibu. Ustaz Andre cerah warna wajah nampak. Ya, cerah banget nampaknya. Bapak dan Ibu yang terhormat, sesuai dengan tema yang telah kita kirimkan di awal tahun yang lalu, bahwasanya yang terakhir ini kita akan membahas tentang bagaimana cara dan bisa kita merasakan manis dan lezatnya iman.
Maka Bapak dan Ibu, ini cocok sekali karena di penghujung tahun 2024 ini kita bisa mengintrospeksi diri kita. Iman yang kita miliki hingga detik ini, apakah kita sudah bisa merasakan lama atau indah iman wata? Lezat atau tidaknya iman kita itu? Seperti makanan kesukaan yang sering mungkin kita nikmati. Bapak dan Ibu yang terhormat, oleh karenanya mari kita simak. Betul-betul kita renungi nantinya. Nah, jikalau belum, maka saya nanti akan menyampaikan apa yang menjadi penghalang. Bagaimana seseorang yang mengaku dirinya beriman, tapi sampai detik ini belum juga merasakan manisnya iman yang dia miliki itu. Sehingganya yang menghalang-halangi itu akan saya sampaikan nanti, sehingganya kita bisa menghindari itu. Sehingga betul-betul kita merasakan nikmat dan lezatnya iman. Bapak dan Ibu yang terhormat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gak seketik gini no Ustaz. Akhir tahun. Hampir rapor. Ya. Karena ada satu orang dari karyawan SPH ini, kita ketemuannya di UPI, Bu. Di UPI waktu pesta. Jadi dari jauh tuh kamilah rasul-rasul kenal gitu. Iyo, nanti ibu ya. Nah, iya ndak di UPI wak sebut nak Bu. Dia tekan nari Bu. Kini pagi kok kami pas anak. Kami di mana basobok ya Bu? Ibu kan ngecek di mana? Pokoknya awak pernah basobok kecil beliau. Iya Bu ya. Rupanya di pengajian. Iya Bu. Di mana masuk Bu? Kok sama-sama kuliah dulu indah. Dek talambe masuk mungkin mah. Rupa di satu pengajian, mungkin modeko mau Ustaz, mungkin baju katiko ceramah beda, katiko barale itu beda loh baju. Balu anak-anak Gen Z loh baju awak barale kan itu, nggak mau takana loh. Hadir ibu alhamdulillah. Karena ambo membahas itu akan mau sabuan kini kok takana, oh iya karyawan SPH gitu. Panjang, amin ya Rabbi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara kata Rasulullah, apabila 3 perkara ini kita miliki, maka kita akan bisa merasakan bagaimana lezat dan nikmatnya iman itu, manisnya iman itu. Apa yang 3 itu? Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bagi siapa saja yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbahu illallah. Apabila dia mencintai seseorang, maka dia mencintainya karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakuna wa ayyakhraha ayya'idu fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yaqfadha finnar. Yang ketiga adalah dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan yang pernah dia kerjakan setelah Allah menyelamatkan dan menjauhkan dari itu. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ini 3 perkara itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terhormat, nah sebelum kita panjang lebar membahas 3 perkara itu,
Sekarang kita akan sampaikan dulu apa itu manisnya iman. Bapak Ibu yang mulia, manisnya iman itu adalah ketika ketaatan lebih nikmat kita rasakan Pak ketimbang kemaksiatan. Manisnya iman itu ketika puasa yang kita kerjakan lebih nikmat kita rasakan, lebih nikmat rasanya ketimbang makan kekenyangan. Manisnya iman itu ketika membaca Al-Quran terasa lebih nikmat rasanya lama setua. Pengen menambah-nambah wak tawi membaca. Lebih nikmat kita rasakan ketimbang ngomongin orang. Dan manisnya iman itu apabila tahajud yang kita kerjakan lebih nikmat dirasakan ketimbang nonton AC Milan. Iya Pak, malam tahajud pada nonton AC Milan Pak. Bela-belain Pak, jago tengah malam. Boleh tukar je orang besok kira. Alah lalu beli. Silakan Ibu. Kurang tanya di jalan mai. Apa? Bapak dan Ibu yang terhormat, sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Ibu, mana yang lebih baik membaca Quran daripada ngomongin orang? Ibu, saya sudah menduga pasti ibu-ibu akan menjawab membaca Al-Quran jauh lebih baik ketimbang ngomongin orang. Betul Bu? Sudah jawabannya salah Pak. Yang benar itu membaca Al-Quran jauh lebih baik, ngomongin orang tidak baik. Ketika saya tanya lagi Bu, mana yang lebih gurih, ngomongin orang atau membaca Quran Bu? Saya juga sudah menduga ibu-ibu pasti berbisik satu dengan yang lainnya sambil mengatakan ngomongin orang tuh lain lo sewe ketimbang baca Quran. Iya nak Bu? Ini bantu saya kemarin. Mana yang lebih laris Bu Pak? Mana yang lebih lancar Pak? Nah, Bu harus adil kok. Apa-apa kocok lah yang perkecil orang ini mah. Mana yang lebih lancar membaca Quran atau ngomongin orang? Walaupun Bapak Ibu tidak mau menjawabnya, tetapi survei membuktikan ngomongin orang itu jauh lebih laris, ngomongin orang itu jauh lebih lancar ketimbang membaca Al-Quran. Betul Pak? Kenapa? Karena kalau disuruh baca Al-Quran, dia tidak tahu tajwidnya, dia tidak tahu makharijul huruf, tempat keluar hurufnya. Dia tidak bisa membedakan mana yang izhar, mana yang ikhfa, dan tidak bisa membedakan mana idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, dan tidak tahu mana yang iqlab, dan tidak tahu juga mana hukum mim mati dan mana hukum nun mati, dan tidak tahu di mana harus wakaf dan di mana harus ibtidaknya. Tapi kalau ngomongin orang lancar semua, fasih semua, bahkan iramanya murotal, ndak ada wakaf-wakaf ini. Ibu, Bapak Ibu yang terhormat, kalau ketaatan Bu tidak terasa lebih nikmat ketimbang kemaksiatan, kalau membaca Quran tidak terasa lebih nikmat ketimbang ngomongin orang, kalau puasa tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan, kalau tahajud tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan, berarti kita belum merasakan lezat dan manisnya iman. Bapak Ibu yang terhormat, kalau lezatnya sebuah makanan, enaknya sebuah makanan, katakanlah makanan itu kita beli Bu, kira-kira baulang awak membeli atau tidak Bapak Ibu? Bu, baulang awak membeli atau tidak? Balik awak kasih tu lihat atau tidak? Balik.
Orang kalau sudah merasakan lezatnya ketaatan, maka dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah merasakan bagaimana lezatnya puasa itu, maka dia akan sering berpuasa. Bahkan kalau datang puasa Ramadan tuh gadang menanti. Itu bukan karena jadwal Ustaz. Kalau jemaah Ustaz tuh yo kadang hati belum postu tipu jadwalnya banyak. Itu bukan karena jadwal Bu, tidak. Kalau jadwal tuh mengiring ini saja itu. Bapak dan Ibu yang terhormat. Atau begini, dalam narasi lainnya, manisnya iman itu apabila kecintaannya terhadap ibadah hingga pada titik kualitas yang tidak biasanya, atau hingga pada titik atau level yang tidak berbeda, yang berbeda. Sebagai contoh begini, orang memikirkan bagaimana bisa sholat, tetapi dia bukan hanya memikirkan sholat, bagaimana bisa sholat, tetapi dia berusaha bagaimana bisa khusyuk di dalam sholat. Manisnya iman itu. Dia yakin kalau sholat di rumah itu tidak akan bisa khusyuk, maka dia berusaha untuk sholat ke masjid supaya bisa mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat. Manisnya iman. Orang memikirkan bagaimana bisa sholat fardu tanpa ada tinggal sedikit pun, tetapi dia jangankan sholat fardu Pak, sholat sunat pun tidak mau ketinggalan. Manisnya iman itu. Jadi kita yang belum rutin sholat sunat, minimal sholat sunat rawatib yang 10 atau yang mubaleh, masih biasa saja meninggalkannya, ini belum merasakan betul bagaimana manisnya iman. Ini narasinya saya tingkatkan tadi Pak. Tadi kan biasa-biasa saja tuh. Puasa terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan, biasa tuh. Tahajud lebih nikmat dirasakan daripada nonton AC Milan, kan biasa tuh Pak. Ini tingkatkan levelnya. Orang memikirkan bagaimana dia bisa sholat tepat waktu, bagaimana dia bisa sholat fardu, bagaimana bisa sholat sunat dan khusyuk di dalam sholat, tetapi dia memikirkan dan berniat di dalam hatinya bagaimana bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran, nilai-nilai yang diajarkan di dalam sholat. Dia berusaha mengimplikasikannya di luar sholat. Manisnya iman. Apa nilai yang diajarkan di dalam sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu bukti sholat kita diterima atau tidak. Di situ nilai Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi begini, di dalam sholat itu kan kita diajarkan begini. Kalau tidak salah sudah saya pernah sampai di sini. Ada dimensi sosial di sana, Bapak Ibu. Orang yang sholat itu interaksi sosialnya jauh lebih baik ketimbang dia belum sholat. Artinya apa? Setelah dia melaksanakan ibadah sholat, dia menjadi manusia yang baru daripada sebelumnya. Akhlaknya lebih baik, etikanya lebih sempurna dan beradab dalam kehidupan. Itu diajarkan dalam sholat Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang dibutuhkan orang dari sholat kita itu bukan khusyuknya sholat kita Pak. Enggak, khusyuk sholat itu untuk awak. Yang dibutuhkan oleh orang lain dari sholat yang kita kerjakan itu bukan fasihnya kita membaca bacaan sholat kita Bu. Enggak. Yang dibutuhkan orang lain dari sholatnya kita itu bukan indahnya irama bacaan yang kita baca ketika sholat. Tidak. Orang lain tidak butuh itu. Yang diharapkan oleh orang lain dari sholatnya kita itu adalah buah dari sholat yang kita laksanakan itu. Apa buahnya? Menciptakan kedamaian dalam kehidupan. Menciptakan kedamaian di lingkungan kerja. Setuju Ibu dah? Ada viral pegawai negeri mengundurkan diri beberapa minggu yang lalu. Ya Bu, baik mengikuti Bu. Seorang guru
Dia mengundurkan diri, sudah PNS, sudah sertifikasi. Kalau dunia pendidikan kebuknya lah dapet surgonya dunia pendidikan kok. Allah PNS boleh, Allah sertifikasi, tetapi dia mengundurkan diri. Kenapa? Lingkungan kerjanya tidak baik. Ada masalah tuh di lingkungan kerjanya, sholat orangnya tidak di lingkungan. Kainyo saya nyadon keraju saduan lain. Tidak tahan ya Pak. Sebenarnya salah dia juga Pak. Awak keluar lo rugi lah orangnya. Kenapa? Jadi begitu Bu. Itulah orang yang manisnya iman tadi. Dia berusaha membuktikan, mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan di dalam sholat, diimplikasikan di luar sholat Bu. Saya buktikan nilai-nilai yang diajarkan di dalam sholat. Satu, sholat itu mengajarkan kita tawaduk loh Bapak Ibu, rendah hati. Setinggi apapun jabatan, pangkat, dan kekuasaan kita, kita tetap rendah hati. Sebanyak apapun harta dan kekayaan kita, kita tetap rendah hati. Mana yang diajarkan di dalam sholat bahwa kita diajarkan tawaduk? Kalimat yang paling banyak di dalam sholat apa Bapak Ibu? Allahu Akbar. Iya nak Bu? Barak kalimat Allahu Akbar di dalam sholat banyak Bu. Artinya apa? Allah maha besar, kita maha kecil di hadapan Allah. Kehormatan bahkan di dalam kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kehormatan, keberkahan, sholawat itu semuanya milik Allah. Berarti apabila kita dihormati oleh orang lain, itu baru secuil Allah berikan kepada manusia itu. Maka tidak ada sombong dia ketika dia dihormati, dijunjung tinggi oleh orang lain. Menciptakan kedamaian Bu. Kalau orang rendah hati, damai tidak Bu negeri ini? Damai Bu. Itu manisnya iman Pak. Manisnya iman itu ketika orang berpikir bagaimana bisa berpakaian dan itu menjadi pakaian kebanggaan. Tetapi orang yang merasakan manisnya iman itu dia berusaha bagaimana pakaian yang dia jadikan kebanggaan itu betul-betul menutupi auratnya. Manisnya iman. Artinya apa Bapak Ibu? Kualitas ibadahnya berbeda daripada sebelumnya. Biasanya pakaiannya biasa-biasa. Karena nyolah merasakan manisnya iman, biasanya pakaian kebanggaannya itu banyak membuka aurat Bapak Ibu. Pakaian maratonnya pakai sepatu rancak, tapi sarawa dia lutut bagi kita laki-laki Pak. Itu banyak yang bangga gini tuh Bapak Ibu. Itu pakaian kebanggaan ketika dia olahraga. Kalau dia merasakan manisnya iman, Bu, tidak akan namu itu. Pakaian kebanggaan bagi wanita ketika pakai bapai barale, pakai kebaya yang tidak ada bapuring di dalamnya. Banyak ada Bu. Ya Bu. Nah ada bapuring lah nampak setaduan lah. Dan itu menjadi kebanggaan loh. Berarti dia belum merasakan manisnya iman. Ada level yang berbeda nggak tuh Pak? Orang sibuk memikirkan kusuk, tidak sibuk memikirkan kusuk. Selain dari kusuk, dia berusaha bagaimana mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sholat, dipraktekkan di luar sholat. Bapak Ibu, kalau itulah hawa rasul Bapak Ibu, pasan nampu jago lah itu. Pelihara baik-baik Bapak Ibu. Jangan pernah turunkan durasinya. Jangan pernah turunkan level ibadah kita itu. Kenapa? Karena kalau lah turun awak cuba menurunkan seketik mah akan sulit awak mengembalikannya. Cubalah Bapak Ibu. Ibu-ibu kalau lah biasa berjemaah ke masjid 5 waktu sehari semalam, jangan cuba ditinggal-tinggal. Cubalah agak 2000 tinggal kau nak malih sudah tu ada cayu lah. Jangan cuba turunkan, berarti ibu dah merasakan manisnya iman. Bapak Ibu yang terhormat, kita Pak biasalah tahajud Pak. Tiap hari kita tahajud, cubalah pere gak 3 malam Pak. Payah awak mengembalikan rutin itu Pak. Payah. Maka jagalah. Maka inilah yang dirumuskan oleh agama kita dengan halawatul iman, manisnya iman. Bapak dan Ibu yang terhormat. Nah,
Ustadz, lalu apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat merasakan manisnya iman itu, Ustadz? Bapak Ibu, minimal begini, saya akan sampaikan ciri-ciri orang beriman itu dua saja. Orang yang beriman itu kalau panjang umurnya banyak amale. Ada ibu yang sudah berumur 45 tahun hari ini? Ada bu? Ada? Berarti sudah dianggap lebih umurnya itu. Kalau dapat banyak amalnya. Kalau kita baniye ko dapat kita wafat dalam umur 63 tahun sama dengan Nabi, berusaha kita banyak amalnya. Orang beriman panjang umurnya banyak amalnya. Kalau pendek umurnya berkurang dosanya. Itu orang beriman. Orang yang beriman itu punya ciri-ciri loh bu, Pak. Apa ciri-ciri orang yang beriman itu? Yang pertama, dia punya peta masa depan. Apabila kita sudah mengaku bahwa diri kita beriman, sudahkah ada peta masa depan kita? Allah kan sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau memperhatikan apa yang telah engkau lakukan untuk hari esok. Hari esok di sini sepakat para ulama, hari esok ini adalah hari akhirat. Jadi orang yang beriman itu punya peta masa depan untuk akhiratnya. Dia sudah tentukan surga mah inginnya bisu apa. Kalau ambo surgonya pengen minimal adenin Bapak Ibu. Surga adenin. Sudah adenin itu kita berkumpul dengan keluarga balik di dalam surga. Cucu-cucu, kalau lo cucu, sempat lo cucu nanti Ustaz, itu surga adenin pengennya. Kau dapet kan surga Firdaus kah? Tapi minimal di awak bambu keluarga gini, kenapa? Kan kita udah tahu, kalau lapeh anak awak kan tak tahu apa nanti kau jaga. Jelas kita sudah tetap tanamkan keimanan ke dalamnya. Kita sudah punya peta masa depan, Bu. Orang memikirkan begini, Bapak Ibu. Jam 7 ambo harus tiba di kantor. Jam 9 beko rape. Jam sabaleh beko kunjungan lapangan. Jam 2 beko ada rapat khusus dengan staf. Jam 3 begitu. Itu pun peta masa depan juga, tapi masa depan dunia. Tetapi orang yang beriman itu punya masa depan akhirat, peta masa depan akhirat. Beko ambo sholat maghrib di Mayu, itu peta masa depan akhirat. Bisu ambo sholat zuhur di Masjid Malayo, itu peta masa depan bu. Orang kap puasa lek wah, labara utang puasa ambo lunas lek, lumba bayi, peta masa depan tu bu. Mulai-mulai ambo suah bilo memulai deh, peta masa depan. Zakat ambo bilo haule petang ya. Kalau tidak salah bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan haulnya. Iku hampir masuk 1 Ramadan ya. Hanya cari jumlah hartanya. Alah sampai harta ambo 85 gram ya. Kalau ame sagram umpamanya 1 juta, berarti kalau ada harta menumpuk 85 juta, nah berarti itu sudah bisa dikeluarkan zakatnya dalam 1 tahun. Atau pendapatan Bapak Ibu yang 7 juta sebulan, yang sudah dikeluarkan ini itunya, masih ada relay banyak 7 juta, itu wajib keluar zakatnya tuh 1 tahun. Itu peta masa depan. Sudahkah kita tentukan haul ibu? Dah, kalau udah itu peta masa depan, peta masa depan. Dan Bapak dan Ibu yang terhormat, dia memikirkan ada petanya gini. Dia harus bertekad mengunjungi 1000 masjid sebelum dia wafat. Itu salah satu peta masa depan akhirat. Tapi bersama keluarga. Itu contoh peta masa depan Bapak Ibu. Yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman itu bagaimana lisannya. Ibu, Pak, kalau orang sudah mengaku bahwa dirinya beriman, lalu kemudian iman yang dia akui itu masuk ke lisannya, maka dia akan berkata dan berucap yang baik-baik saja. Bapak Ibu, ternyata anggota tubuh kita, Bu,
Pak, itu punya standar keimanan, Pak. Apa standar keimanan lisan orang yang beriman itu? Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu standar lisan orang yang beriman. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memperolok-olok suatu kaum. Bisa jadi kaum yang kamu perolok-olokkan itu lebih baik daripada dirimu. Wahai wanita-wanita, wahai perempuan-perempuan, kata Allah, janganlah memperolok perempuan yang lain. Bisa jadi perempuan yang diperolok-olok itu jauh lebih baik daripada perempuan yang memperolok-olokkan. Wala talmizu anfusakum, janganlah kamu mencela satu dengan yang lainnya. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah memanggil seseorang dengan gelar yang buruk. Beberapa waktu yang lalu ada tokoh agama, Bu, yang viral dalam kajiannya. Dia mentontonkan lisan yang tidak beriman, memperolok-olokkan kaum, ya Bu, betul Bu, ada mengikuti Bu? Mengatakan, memanggil seseorang itu dengan panggilan yang tidak baik, dengan kalimat goblok. Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, lisan orang yang sudah beriman itu standarnya tidak mudah memperolok-olok kaum yang lain, tidak mudah mencela, tidak memanggil orang dengan kalimat-kalimat yang buruk. Jadi Bapak dan Ibu, orang semakin tinggi keimanannya, semakin baik kosakatanya, dan dia sulit mencari kosakata yang lain, yang buruk. Kalau ketemu kosakata yang buruk, payahnya menyampaikan dengan standar keimanannya tadi. Bapak Ibu, begini, ada sejarah gini. Ibu bapak kenal dengan Al-Hasan, cucunya Nabi. Nabi kan punya cucu Hasan dan Husain. Dari anak beliau Fatimah, minantu beliau Ali. Hasan dan Husain. Bu, sejarah mengatakan begini Pak. Kalau kita pengen melihat mulianya akhlak Nabi, Pak, cari Al-Hasan. Ibu, kalau pengen kita melihat bagaimana wajah dan parasnya Nabi, cari Al-Husain. Karena Husain mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Mirip parasnya, mengarah. Kalau akhlaknya Hasan mirip dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya Al-Hasan itu Masya Allah. Ketika fitnah kubro, Al-Hasan ini jalan-jalan sama anaknya. Tibulah fitnahan celaan dari kaum Quraisy, dari orang lain. Keci anaknya, Al-Hasan ku anuk seh. Apa keci anaknya, Abi baku anuk si Abi. Kan bahasa awak nanti itu baku anu si Abi. Apa jawaban Hasan? Indak tantu nang kami sapi itu. Nang kami sampean. Jadi standar keimanannya itu Pak, dia sulit mencari kosakata, mencari kalimat-kalimat untuk membalas orang yang mencela itu. Kalaupun dapat, dia tidak mau mengucapkannya. Kenapa? Dia tidak ingin kalimat yang dia sampaikan menyakiti perasaan orang yang menyakitinya. Coba kalimatnya itu Bapak. Menyakiti perasaan orang yang menyakitinya, tidak mau dia Pak. Itu alasan Pak. Jadi standar orang beriman itu begini. Ciri-ciri orang beriman tadi. Nah, bagaimana kita bisa merasakan manisnya iman? Ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah kita Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada keduanya. Jadi pasoknya itu Pak, rumusnya adalah bagaimana Allah dan Rasul menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Allah menjadi utama di dalam hidup kita.
Ibu, kok gak serius kajian Pak? Bu, Allah tidak melarang kita ibu mencintai suami. Mungkin hasil rebutan dengan teman SMA ibu dahulu. Pak, Allah tidak melarang kita mencintai istri. Mungkin hasil geprekan sapam dan tetangganya. Bu, Allah tidak melarang kita mencintai anak, mencintai pangkat dan jabatan dan kekuasaan. Akan tetapi yang tidak dibolehkan itu adalah cinta kepada suami, cinta kepada istri, kepada anak, pangkat dan jabatan serta kekuasaan melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Itu yang tidak benar. Ibu masih punya rasa cinta? Lembek sekali jawabannya. Tidak ada peluang bagi bapak-bapak. Tidak ada rasa cinta lagi sama bapak. Cari saya tempat yang lainnya Pak ya. Bapak sudah masih punya rasa cinta Pak? Ada punya rasa cinta Pak? Malu loh Pak. Kan ada lagu itu. Rasa cinta pasti ada. Jangan cinta Pak ya Pak. Malunya ya. Pada makhluk yang bernyawa sejak lama hingga kini tetap suci. Hafal lah, generasi Z hafal itu. Dan abad takkan hilang selamanya hingga datang akhir masa. Takkan hilang selamanya hingga datang akhir masa. Renungkanlah. Bapak Ibu yang terhormat, jam 9 hari. Nah, sekarang gini, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah lagi, kan kita harus cinta kepada Allah dan Rasul ya Bu ya. Untuk menumbuhkan rasa cinta itu bagaimana caranya? Ini yang saya bagikan. Kata Nabi begini, man futihalahu babu zikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Siapa yang telah dibukakan baginya pintu zikir kepada Allah, maka sungguh kata Nabi telah dibukakan baginya untuk mencintai Allah. Jadi rumusnya Bu, rahasia agar tumbuh rasa cinta kita kepada Allah itu kata Nabi dengan zikir kepada Allah. Banyak-banyaklah zikir. Bu, yang sudah rajin zikir, yang sedang gemar berzikir, pertahankan itu banyak. Artinya apa? Sudah dibukakan baginya untuk mencintai Allah. Itulah aman teman. Innalillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Innalillahi, atau dalam hadis yang lain, innalillahi malaikatan yatufu nafit tariq yaltamisuna majalisa zikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah halumuni tanadau halumuni ila hajatikum, kata Nabi. Bapak Ibu, Allah itu punya satpol PP-nya dari kalangan malaikat yang yaltamisuna majalisa zikri, patroli di muka bumi ini mencari majelis-majelis zikir. Ketika dia sudah berjumpa dengan majelis-majelis zikir atau orang-orang yang berzikir, dia memanggil tuh, halumuni ila hajatikum. Hei, di dalam berzikir itu sampaikanlah hajatmu. Apa hajat kita tadi? Agar bisa merasakan manisnya iman, sampaikan hajatmu, saya akan bilangin tuh sama Allah. Bukan hanya itu Bapak dan Ibu, dia mengelilingi orang yang berzikir tadi, mengelilingi orang yang berzikir itu dengan sayapnya itu sampai memenuhi langit dunia ini.
Memang Bapak Ibu luar biasa. Untuk mencapai cintanya Allah itu zikir. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan begini. Idza maratur biryadil jannah farta'um. Apabila kamu nampak taman surga, mampirlah, kata Nabi. Dia tanya oleh sahabat, apa taman surga itu ya Rasul? Hilhaku zikri, riungan-riungan zikir. Jadi Bapak dan Ibu, kita hadir di Masjid Asy-Syifa ini disebutkan oleh Nabi, kita bukan di Masjid Asy-Syifa ini Bapak. Kita di taman surga kini kata Nabi mah. Nabi bilang, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, agar rasa cinta kita kepada Allah itu tumbuh, banyak-banyaklah zikir. Zikir itu diantaranya mandangan pengajian itu zikir. Sholat itu zikir. Apalagi kalimat-kalimat yang sudah jelas kita baca. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak dan Ibu, waktu yang batasi kita. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan tentang ini? Ada Ibu, Bapak? Silakan Ibu. Apa Bu? Hah. Yang pertama sholat sunat awabin. Sholat sunat setelah. Oh gitu. Jadi begini Bu. Sholat sunat sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Selagi kita punya waktu dan tidak melalaikan kewajiban yang lain, ingat itu Bapak Ibu. Ingat, sholat yang kita kerjakan ini, mau sholat sunat rawati, mau sholat sunat mutlak, itu termasuk sholat sunat mutlak itu Bu. Ya, kan ada sholat sunat mutlak yang mengiringi juga dengan waktu sholat wajib. Contoh, sebelum asar kan ada tuh 2 rakaat, itu sholat sunat mutlak namanya. Sholat sebelum maghrib, lah sudah orang azan. Ya, kan ada tuh jedah diberikan oleh sebagian masjid tuh. Itu termasuk sholat sunat mutlak. Dan sholat yang Ibu sampaikan itu termasuk sholat sunat mutlak. Nah, kalau sholat sunat rawatib kan jelas ya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu sholat sunat rawatib. Nah, serangkaian ibadah sholat sunat yang kita kerjakan itu Bu, selagi Ibu sanggup, selagi Ibu mampu dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, apalagi Ibu sebagai seorang istri, biasanya ke maghrib itu menghidangkan makanan Bu. Nah, tidak meninggalkan yang wajib itu boleh saja kalau Ibu punya waktu. Kan kemampuan kita beribadah itu diserahkan dengan kita. Bapak dan Ibu yang terhormat, semampunya Ibu. Asalkan pausnya tadi, jangan meninggalkan kewajiban. Apalagi di masa jalan-jalan. Kalau safar itu kita apalagi safar dengan orang lain. Orang lamu menunggu awak kajian lo sunat-sunat yang lain. Nggak usah Bapak Ibu. Nah, yang kedua pertanyaan tadi Bu. Al-Jabar. Bapak Ibu, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang paling afdal itu zikir adalah la ilaha illallah. Itu yang paling utama. Adapun zikir yang lain, Bapak Ibu, nah gini lah. Kalau biasa atau tidak biasanya begini Bapak Ibu. Saya takutnya arahnya ke gini. Ada orang Nabi tidak ada melakukannya, lalu kita melakukan, nanti arahnya ke itu kan, bid'ah kan gitu kan. Nah, ini saya kurang sependapat dengan itu Bu.
Karena kita bukan termasuk aliran itu. Nah, ingat, kita dengan mudah membid'ahkan orang lain itu termasuk mencela loh. Hati-hati Bapak Ibu. Karena tidak sepenuhnya kita mengetahui hadis Nabi itu. Nah, jadi Ibu, kita kembali pada prinsip tadi. Sekali lagi Ibu punya waktu, tapi saya saranilah la ilaha illallah yang lebih utama. Dan bukan berarti saya tidak mengklaim zikir-zikir yang lain tidak utama, tidak baik. Ya, selagi itu menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah dan dapat menenangkan jiwa kita, laksanakan Bu. Kerjakan Ibu. Begitu Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Bapak Ibu? Pak? Pak Antuk saya. Nah, silakan Pak. Apa bedanya mencela sama kritik? Hah? Mencela sama kritik, Pak. Kritik. Bapak Ibu, mencela sama kritik. Di dalam kritik ada mencela loh. Ya, di dalam kritik ada mencela. Nah, yang jelas mencela itu dilarang dalam Islam. Nah, contoh. Apa ya? Saya nggak biasa mencela, ini sulit pula mencari contohnya. Nggak biasa melakukannya, Pak. Nah, kita contohkan saja lah yang seperti tadi, yang viral tokoh agama yang kemarinnya. Orang kan jualan tuh, ya. Mangga jualan siko, lain lah aja. Itu termasuk mencela, Pak. Dan bahkan dia memperolok-olok. Kalau mengkritik boleh saja, tapi jangan mengkritik ada mencela di dalamnya. Nah, artinya gini Pak, kalimat yang kita aturkan di dalam kita mengkritik itu jangan melukai, mendapatkan luka hati orang lain. Sebatas yang kita kritik saja. Contoh begini, kalau memang kritikan itu terhadap gebrakannya, ya, mungkin ada salah, nampak kan, kita kritik, tapi jangan sampai mendangek mana di hati gitu, menimbulkan luka hati di dalamnya. Hati-hati Pak. Gini Bu, Bapak Ibu. Terkadang orang mengkritik itu Bu, nampak salahnya itu menjadi bahan bana baginya untuk menjatuhaninya gitu. Bapak Ibu, bagi saya Bu, orang melakukan suatu kesalahan itu biasa saya dan buatnya Bu. Karena manusia ini ada bersifat salah nak Bu ya. Tetapi ada sebahagian orang, hal yang kecil saja salah itu menjadi momok bagi dia untuk menjatuhkannya. Contoh, ada perbincangan seperti ini. Si Kiki, mau mana kalau ada nama Kiki sih Ibu ya. Karena ini terjadi ini. Dia melenceng dari pekerjaan, dari SOP ini di lingkungan kerja kami, dari lingkungan SOP pekerjaannya. Dia sudah memakai alat kontrasepsi IUD. Nah, ini SPH termasuk klinik Vaskes kami di sini, tapi saya jarang ke sini, mungkin anggota saja ke sini. Jadi dia sudah pakai IUD, tetapi dalam pelayanan dalam rangka genting kemarin, dia rubah menjadi memakai pil. Dalam SOP pekerjaan ini salah. Kenapa? Orang yang sudah IUD itu kan alat kontrasepsi jangka panjang Bu, 5 tahun loh. Lalu diubah dengan ganti cara dengan pil. Pil itu dengan kondom. Kondom itu setiap hari, setiap berhubungan makanya kan rugi. Nah, dalam SOP pekerjaan itu salah. Jadi ada yang menanya, si Kiki mah kok tuh ambo jawe? Di Sumbarku hanya Kiki satu orang loh. Nah, itu saja. Nah, katiko inyo nampak ambo salah tuh di jadian bana itu dasar tadi. Nah, menjadi sesuatu bahwa dia lebih daripada orang lain kalau orang salah itu. Jadi seperti itu Pak. Kalau kritiknya, kemudian tadi kan Kiki ko cie Sumbarnya coba. Karena kami di lingkungan BKKBN itu hanya satu orang nama Kiki di Sumatera, nggak ada yang lain. Jadi ketika itu dia lupa gitu. Nah, jadi kita kritik, kita protes, jangan sampai udah satu kali itu aja udah Pak. Kalau ndaknya namun nggak selesai gitu. Beko memperolok orang-orang, beko melukai hati orang, udahlah. Bapak Ibu ya teman. Mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Yang lain ada Bapak Ibu? Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf, cukupkan sampai di sini. Mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.